Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma nawwir qalbi binuri ma'rifatika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puasa semua? Iya. Jadi karena ini bulan puasa, materi fisik kali ini Ibu akan menjelaskan tentang Puasa. Apa yang disebut dengan puasa? Ada yang tahu? Tidak ada. Jadi puasa itu menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa itu tidak makan sesuatu apapun, tidak minum sesuatu apapun. Kalau seumpamanya minum berarti puasanya Batal. Puasanya batal. Paham anak-anak? Jadi anak-anak, syarat-syarat wajib puasa di sini ada 6. Apa aja itu, Bu? Yang pertama Islam. Jadi selain orang Islam itu tidak wajib untuk berpuasa. Dan jadi seperti orang selain agama Islam itu tidak berpuasa Ramadan. Yang kedua balik. Jadi anak-anak, kalau kita sudah balik kita wajib berpuasa. Kalau di bawah umur itu tidak diwajibkan berpuasa. Seperti anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun itu tidak diwajibkan berpuasa. Jadi di sini sudah balik semua. Jadi harus puasanya 1 hari. Yang ketiga mempunyai akal. Jadi seperti orang gila itu kan tidak mempunyai akal. Jadi orang gila itu tidak diwajibkan untuk Berpuasa. Jadi kalau seperti kalian itu sudah mempunyai akal, akalnya sehat, jadi wajib berpuasa. Kemudian selanjutnya sehat jasmani dan rohani. Maksudnya kalau orang sakit itu tidak diwajibkan berpuasa. Kalau sudah sehat seperti kalian semua itu wajib berpuasa. Jadi kalau sakit tidak usah berpuasa ya. Kemudian bukan seorang musafir. Jadi anak-anak, musafir itu orang yang perjalanan jauh. Jadi orang musafir itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Jadi orang yang haid itu tidak boleh berpuasa. Kemudian orang yang nifas, orang yang baru melahirkan itu tidak boleh berpuasa. Kemudian yang terakhir mampu atau kuat. Jadi bagi yang tidak mampu atau tidak kuat berpuasa itu tidak diwajibkan berpuasa. Paham anak-anak? Paham. Ini apabila ada yang mau ditanyakan di akhir ya. Kemudian sunnah-sunnah puasa. Apa saja sunnah-sunnah puasa? Yang pertama ada sahur. Jadi sahur ini termasuk kepada sunnah-sunnah puasa. Kemudian segera berbuka saat waktu puasa. Saat waktu buka puasa maksudnya adalah ketika sudah azan berkumandang itu langsung berbuka ya, jangan masih mandi, jangan masih sholat. Jadi bersegera saat berbuka puasa itu termasuk sunnah-sunnah puasa. Paham anak-anak? Paham. Kemudian yang ketiga membaca doa buka puasa. Di sini siapa saja yang membaca doa ketika mau berbuka? Ayo baca semua doa berbuka puasa.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Jadi itu adalah doa ketika berbuka Puasa. Kemudian memberi makan pada orang yang berbuka. Jadi seperti takjil, bagi-bagi takjil itu juga termasuk sunnah-sunnah puasa karena memberi makan pada orang yang mau berbuka. Kemudian yang keenam, memperbanyak ibadah. Jadi anak-anak selama bulan Ramadan ini ibadah kita lebih diperbanyak ya, seperti ngaji atau tadarus ya. Ngaji sendiri di rumah. Setiap mau sholat itu, setiap selesai sholat itu harus ngaji, seperti itu ya. Kemudian hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Yang pertama ada berbekam, itu makruh. Orang berbekam itu makruh. Makruh itu bukan berarti batal berpuasa, akan tetapi pahalanya itu berkurang, seperti itu ya. Kemudian memulut sesuatu di mulut, Gigi. memulut sesuatu di mulut. Jadi anak-anak, apabila ketika kita berpuasa ada sesuatu atau sisa nasi atau sisa apa saja semalam ketika kita bersahur lalu kita mengulumnya, atau ada benda lalu kita masukkan ke mulut lalu kita mengulumnya, maka itu termasuk makruh. Bukan berarti batal, tapi makruh, pahalanya berkurang ya Bu ya. Kemudian merasakan masakan, contohnya saat memasak dan mencicipinya. Jadi apabila ibu-ibu kita memasak di dapur lalu ingin mencicipinya, apa terlalu asin, apa terlalu manis, lalu dicicipinya. Nah itu makruh ya, bilang ke ibu-ibunya ya. Kemudian memakai wangi-wangian itu juga termasuk makruh, hal-hal yang makruh dalam berpuasa. Kemudian bersiwak atau menggosok gigi. Jadi menggosok gigi ketika berpuasa itu makruh. Kemudian yang terakhir berkumur juga itu termasuk makruh. Jika kita berkumur-kumur dalam keadaan berpuasa maka makruh. Jadi anak-anak sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jika ada yang mau bertanya silahkan. Saya Bu. Ya silahkan, mau bertanya apa? Apabila tidak bersahur apa bisa berpuasa Bu? Jadi anak-anak, sahur itu hanya termasuk sunnah-sunnah puasa, bukan hal-hal yang membatalkan puasa. Apabila kita tidak sahur maka itu boleh melanjutkan puasa di esok harinya. Apabila kita tidak sahur, misal kita kelewatan sahur, bangun setelah subuh, jadi kan lupa sahurnya ya. Berarti itu nggak apa-apa puasa di esok harinya. Berarti puasanya tetap sah dan tidak batal. Paham ya? Baik, karena sudah paham semua ya anak-anak, pertanyaan sudah dijawab semua. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.